Wah, akhirnya tiba juga saatnya untuk bicara. Setahun setelah memiliki mobil ini, kami rasa ini saat yang tepat untuk bercerita jauh tentang pengalaman, hal baik dan buruk, dan apakah ini bisa menjadi pertimbangan kamu untuk memilih Ioniq 5 atau mobil listrik lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Kami telah melakukan perjalanan dengan pengalaman camping dan piknik yang luar biasa dengan memaksimalkan fitur V2L dan mode utility yang akan kami jelaskan di sini. Ioniq 5 kami model signature long range berpenggerak roda belakang keluaran 2023 non-dwelling. Kami bisa bilang bahwa kami suka mobil ini meskipun ini mobil listrik pertama kami, tapi kami tidak mengalami masalah berarti dengannya. Namun, pasti ada pertanyaan yang kami miliki sebelumnya dan kami pikir setelah setahun semuanya belum terjawab. Sudah bukan rahasia lagi, fitur favorit yang berkali-kali kami perlihatkan adalah V2L atau Vehicle to Load yang memungkinkan kamu memiliki suplai listrik hingga 3,6 kWh. Ini adalah fitur pembeda pada mobil listrik dan saya harus bilang bahwa jika kamu camping atau piknik, fitur ini betul-betul bisa diandalkan dan sangat bermanfaat. Kami belum pernah mencoba untuk menyuplai listrik kebutuhan rumah, tapi beberapa pemilik ada yang menyuplai listrik cadangan untuk rumah dari baterai mobil saat terjadi pemadaman listrik. Selanjutnya mode utility, ini mirip mode camping di Tesla, yang menyediakan utilitas di dalam mobil saat kita berada dalam mobil tanpa harus menyalakan motor listrik yang menggerakkan roda. Fungsi ini menggunakan baterai utama untuk memberi daya pada perangkat listrik dalam mobil, termasuk AC. Berbicara tentang ruang untuk car camping, ini benar-benar mobil yang luas tidak hanya untuk kami berdua tetapi juga untuk barang bawaan. Memiliki kapasitas bagasi 527 liter, yang bisa bertambah menjadi 1857 liter saat kursi belakang dilipat dan tambahan 57 liter di bagasi depan. Untuk sirkulasi udara di dalam kabin, Ioniq 5 memiliki smart ventilation yang mengatur udara segar tersirkulasi secara otomatis untuk menjaga kualitas udara dalam kabin, sehingga aman untuk tetap berada di dalam mobil selama berjam-jam. Juga didukung oleh fitur pembuka pintu bagasi yang dapat disesuaikan bukaannya. Salah satu pertanyaan utama tentang mobil listrik adalah jangkauan dan pengisian daya. Kami selalu tertarik membicarakan hal ini karena kami memiliki stasiun pengisian daya sendiri di rumah. Ini adalah bagian dari paket jika kamu membeli mobil ini dengan banyaknya keringanan dari pemerintah,
seperti keringanan pajak dan kompensasi tarif menjadikannya sangat murah dalam hal operasional. Jadi, selama kami memiliki mobil ini, kami mengandalkan pengisian daya di rumah. Tetapi dalam situasi tertentu, kami terkadang mencari pengisian daya yang tersedia gratis di beberapa tempat atau pengisian daya cepat namun berbayar. Mudah bagi kami untuk membicarakan biaya pengisian daya karena kami memiliki cukup informasi tentang itu dari transaksi yang terekam di aplikasi dan beberapa catatan kami sendiri. Ini adalah pengeluaran dan penghematan kami selama setahun dengan Ioniq 5. Kami menghabiskan Rp505.308 untuk 6 kali pengisian baterai di charging station berbayar. Kami beberapa kali juga melakukan pengisian di charging station gratis. Sedangkan untuk pengecasan di rumah ada 2 fase, sebelum dan sesudah integrasi ke aplikasi PLN Mobile. Sebelum integrasi, kami mencatat berdasarkan pembelian token listrik di mana pengisian daya di rumah menggunakan meteran terpisah dari kebutuhan rumah sehari-hari. Setelah integrasi, pengeluaran dicatat berdasarkan pengisian per kWh dan tiap akhir bulan mendapatkan voucher 30% dari total penggunaan selama sebulan. Kami mendapat tambahan sebanyak Rp282.500 dengan adanya manfaat ini. Dan, berikut total pengeluaran setelah setahun. Kami hanya menghabiskan Rp2.285.230. Dibandingkan dengan pengeluaran kami saat menggunakan mobil bensin, ini lebih hemat 3 hingga 4 kali lipat. Namun dalam beberapa kasus, kalau kamu tinggal di kompleks apartemen, terkadang kamu tidak dapat memasangnya di apartemen. Ya, harus pergi ke tempat pengisian daya, yang tidak ditemukan semudah SPBU. Dengan listrik pun, pengisian daya membutuhkan waktu lebih lama, sehingga tidak semudah mengisi bensin. Tetapi perlahan akan menjadi rutinitas. Sekarang, itu telah menjadi bagian dari rutinitas kami, bukan aktivitas harian sih, tetapi lebih ke rutinitas mingguan. Namun, jelas harus menjadi bahan pertimbangan jika kamu tidak dapat mengisi daya di rumah atau di tempat kerja setiap saat. Pola baru ini tidak berpengaruh banyak pada hidup kami, hanya butuh sedikit manajemen waktu, bukan masalah besar karena akan terbiasa. Bagian penting dari pengisian daya bagi kami adalah jika menempuh perjalanan jauh yang akan kami lakukan dalam waktu dekat. Kami akan bepergian dengan mobil ini, dan seperti yang kita ketahui ini tidak semudah berhenti di SPBU. SPKLU masih sangat jarang dan ini jelas membutuhkan perencanaan untuk kemudian terbiasa. Kami harus menyesuaikan cara kami melakukan perjalanan jauh dan tentu saja ada banyak pro dan kontra untuk itu. Ini akan memakan waktu lebih lama, kami mungkin harus menambah setidaknya 1 hingga 6 jam untuk sekali pengisian dan mungkin butuh 4 hingga 5 kali pengisian untuk melakukan perjalanan jauh selama 6 hari atau lebih. Namun, kami mencoba memperhitungkan dan menyesuaikan ekspektasi dengan menghitung waktu pengisian daya ini sebagai bagian dari perjalanan kami. Kami tahu itu akan memakan waktu lebih lama sehingga kami tidak mau terburu-buru, kami tidak akan mencoba untuk sampai di suatu tempat secepat mungkin, namun lebih memilih untuk berjalan santai. Dalam beberapa hal ini mungkin terdengar aneh, tapi adaptasi kebiasaan menunggu bagi pemilik EV kadang menjadi kenikmatan tersendiri saat harus berhenti untuk mengisi daya. Tiap pemberhentian harus terencana, namun kami menganggap ini sama seperti saat kita singgah untuk sholat, buang air, atau makan, dengan sedikit penyesuaian sampai kami benar-benar terbiasa. Saya tahu itu terdengar aneh, tetapi itu benar terjadi. Jadi mohon bersabar untuk perjalanan road trip kami, nantikan segera. Dari yang kami sebutkan, menurut kami ada 3 hal utama yaitu, fitur, pengisian daya, dan hal lain adalah pengalaman mengendarai mobil ini dibandingkan dengan mobil lain. Dalam hal berkendara, ada sesuatu yang berbeda dari mobil ini, yang tidak kami duga dan tidak pernah kami temukan di mobil lain. Kami tidak yakin apa alasannya, tapi begini, setelah mengendarai beberapa mobil seumur hidup kami, ini adalah satu-satunya mobil yang setiap kali kami naik mengendarai, kami merasa gembira dan bahagia. Kami tidak tahu apakah itu karena torsi yang instan, tetapi fakta bahwa mobil ini bertenaga listrik dan sangat senyap. Atau apakah itu dinamika berkendara karena mobil ini benar-benar dapat dikendalikan dengan sangat baik. Atau apakah karena fitur driving assistant, semi autopilot dan sistem pengereman.
Kami yakin itu adalah kombinasi dari semuanya, tetapi setiap kali kami mengendarai mobil ini, kami senang. Tetapi yang benar-benar saya pikirkan adalah, bagi saya pribadi, saya mencintai teknologi dan saya mencintai mobil, jadi ini adalah perpaduan sempurna dari itu. Kami mendapat fitur berteknologi tinggi yang benar-benar masih belum banyak bersaing dengan perusahaan mobil selama bertahun-tahun kemudian. Meskipun ada beberapa masalah, tetapi kami mendapat mobil yang luar biasa, berperforma tinggi dengan kinerja sempurna, dapat dikendalikan dengan baik, dan melakukan semua yang kami inginkan yang sebanding dengan harga, efisiensi, dan teknologi di mobil ini. Kami bisa bilang belum ada mobil yang bisa membuat kami berpaling dari ini, walaupun kami tahu semua orang membicarakan tentang kesehatan baterai yang akan menurun, tetapi kami memilih untuk mengabaikannya dan membiarkan kami alami sendiri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, jika tidak menjalaninya, ya kan? Kami tidak banyak membicarakan tentang sistem autopilot, tetapi anggap saja ini sudah luar biasa. Meskipun Ioniq 5 belum dilengkapi self-driving hanya semi-autopilot, tapi kami suka. Mobil ini tidak melakukan banyak hal dibandingkan dengan fitur self-driving mobil lain, jadi yang dilakukannya hanyalah auto steer dan cruise control, tetapi kombinasi itu saja sudah lebih dari cukup. Mobil ini mengubah cara kami melakukan perjalanan, mengubah cara kami berkendara. Kami merasa mengemudi jauh lebih mudah dan tetap aman, terutama di jalan tol, namun ini pendapat pribadi kami. Setelah kami membagi pengalaman positif, sekarang kami ingin membahas masalah dan bukan masalah. Saat kami menggunakan Ioniq 5 yang mungkin akan menjadi pertimbangan banyak orang. Sebelumnya mungkin kamu pernah mendengar cerita horor tentang cat yang mengelupas, masalah baterai 12 volt, dan kemudian kamu mendengar di sisi lain bahwa ini adalah EV sempurna yang dikembangkan oleh Hyundai. Kami dulu berharap tidak mengambil keputusan yang salah, tetapi kami juga tidak berharap untuk memiliki mobil yang sempurna, dan setelah setahun, mobil ini memang tidak sempurna. Tetapi, harapan kami telah terlampaui sekarang. Kami tidak memiliki masalah apapun, karena mobil ini selalu mengatasi masalah dengan sangat baik. Ada masalah yang kami dapat pada hari pertama sebelum serah terima kunci, namun hanya berupa goresan kecil dan dealer segera memperbaikinya dalam periode garansi, jadi sebenarnya bukan masalah. Masalah lain pada beberapa kali, kami meninggalkan mobil di bawah sinar matahari terkena panas, ketika kami menyalakan AC, kami sesekali mendengar seperti suara kretekan dari dashboard tepat di depan kursi pengemudi, terdengar aneh, tetapi bukan masalah besar dalam jangka panjang. Selain itu, kami tidak memiliki masalah berarti. Hanya saja hal lain yang saya khawatirkan adalah catnya, warna mobil kami Gravity Gold Matte, yang ada banyak orang melapisinya dengan PPF agar terlindungi, bukan prioritas menurut kami yang mungkin kami tidak akan mengaplikasikannya. Kami tidak mengaplikasikan treatment apapun namun pecahan batu yang dikhawatirkan, dan cat yang dibicarakan semua orang, kami belum mengalaminya setelah melakukan banyak perjalanan dan mobil kami masih terlihat cukup bagus, kecuali goresan di area fender akibat kelalaian kami sendiri. Maksud kami tentu saja ada goresan, tetapi itu normal terjadi pada setiap mobil, dan ini tidak lebih buruk atau sebenarnya lebih baik dari yang kami harapkan. Ini hanya daftar dari beberapa catatan yang kami buat. Namun mungkin ini baru sebagian fitur yang kami gunakan, pasti ada lebih banyak yang kami lewatkan. Namun belum pernah kami dapatkan mobil yang sebelumnya kami tidak berharap banyak, tapi akhirnya kami dapatkan lebih dari yang kami harapkan. Orang-orang juga bicara tentang depresiasi. Tetapi itulah kenyataannya ketika kita membeli mobil. Apa yang kamu investasikan tidak akan terasa seperti aset yang terdepresiasi jika kamu mengapresiasinya. Ada baiknya selalu berpikir bahwa mobil kita berharga dan masih dilirik, dan saat kita masuk ke mobil, ada teknologi baru yang tidak kita miliki sebelumnya, pasti akan menyenangkan. Setelah lebih dari setahun menggunakan Hyundai Ioniq 5, kami sangat suka mobil ini. Mobil ini jelas merupakan mobil favorit kami dan sama sekali tidak ada penyesalan memilikinya.
Namun, jika kamu adalah seseorang yang meragukan apakah mobil listrik dapat digunakan sehari-hari, kami rasa kalian akan terkejut karena semua hal yang kami khawatirkan ternyata tidak terjadi walaupun ini bukanlah pengalaman yang mewakili semua pemilik EV. Tentu saja tidak ada yang sempurna, mobil ini hanya telah melampaui ekspektasi kami yang sejujurnya sudah tinggi di awal. Kami tak tahu mobil apa yang akan kami beli setelah Hyundai Ioniq 5. Namun, mobil ini telah meninggalkan kesan yang berarti bagi kami. Apapun yang akan kami dapatkan selanjutnya harus memenuhi ekspektasi tersebut dan kalian pasti tahu bahwa persaingan sudah dimulai, sudah beberapa tahun berlalu namun mobil ini masih mampu bersaing. Kami harap kompetisi makin ketat, karena kami ingin melihat lebih banyak orang menanggapi apa yang dilakukan oleh Hyundai. Sampai saat nanti ini ramai, kami mungkin masih tetap sama, menyukai Ioniq 5C, Head Turner. Kami sangat merekomendasikannya dan kami rasa kalian tidak akan kecewa jika memilikinya.